Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Haris Sulogio selaku dosen pengajar pengantar manajemen bisnis, dan yang terhormat kepada teman-teman semuanya. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi-materi terkait pengantar manajemen bisnis. Baik, saya akan menyampaikan materi-materi pengantar manajemen bisnis. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait perusahaan. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang kewirausahaan. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan materi pemasaran. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hari selaku dosen pengajar yang sudah memberikan tugas kepada saya, kepada kami selaku mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Nurul Wardin, bisa dipanggil Aldo. Saya seorang mahasiswa STMIK Pranata Indonesia, program studi Sistem Informasi. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja saya mulai presentasi. Materi yang pertama yaitu tentang perusahaan. Apa sih itu perusahaan? Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Lalu, barang tersebut akan didistribusikan serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi dibentuknya perusahaan yaitu menciptakan sebuah produksi barang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kepada masyarakat. Dalam artian produk atau barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan adanya perusahaan ini, dibentuknya sebuah produksi. Dan hasilnya akan disesuaikan, maksudnya menyesuaikan apa yang masyarakat butuhkan. Contohnya, masyarakat membutuhkan transportasi seperti perusahaan Honda yang mengeluarkan output sebuah produk motor ataupun mobil. Contohnya seperti itu. Itu yang namanya perusahaan. Bisa saling memberikan keuntungan satu sama lain antara masyarakat dan perusahaan. Kemudian, perusahaan sebagai suatu sistem. Di sini sistem adalah kesatuan atau unit yang terdiri dari sub-sub unit yang saling bekerja sama atau saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan tertentu. Kalau perusahaan tidak ada yang namanya sistem, maka perusahaan tersebut tidak akan berjalan. Ya. Sifat-sifat yang ada dalam sistem perusahaan. Yang pertama, kompleks. Kompleks dalam arti menyeluruh dalam perusahaan. 2. Satu kesatuan. 3. Berjenis. 4. Saling bergantung. 5. Dinamis. Kemudian, tempat, kedudukan, dan letak perusahaan.
Apa sih tempat kedudukan dan letak perusahaan itu artinya? Tempat kedudukan perusahaan adalah kantor pusat perusahaan tersebut. Tempat kedudukan perusahaan pada umumnya dipengaruhi faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Di manakah letak perusahaan? Letak perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik, dan yang kedua itu letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang efisiensi perusahaan terutama dalam kaitannya dengan biaya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi biaya yaitu 1. Harga bahan mentah atau bahan pembantu. 2. Tingkat upah buruh. 3. Tanah. 4. Pajak. 5. Tingkat bunga. 6. Biaya alat produksi tahan lama. 7. Biaya atas jasa pihak ketiga. Ada 4 jenis letak perusahaan. Jenis-jenis tersebut yaitu yang pertama, terikat keadaan alam. Jadi di situ ada namanya perusahaan yang produksinya itu sesuai dengan terikat dengan keadaan alam. Contohnya seperti pabrik semen. Dan yang kedua, terikat sejarah. Contohnya batik Jogja. Yang ketiga, terikat oleh pemerintah. Contohnya Surabaya Industrial Estate Rumput. Yang keempat, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Kemudian, letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Maksudnya apa? Yang pertama, tujuannya itu kedekatan bahan mentah dan ketersediaan bahan mentah. Yang kedua, ketersediaan tenaga air. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, ketersediaan modal. Yang kelima, kemudahan transportasi serta yang keenam, kedekatan pasar dan kesesuaian iklim. Jadi itulah aspek-aspek yang dimana yang mempengaruhi letak perusahaan dengan adanya faktor-faktor ekonomi. Kemudian perusahaan dan lembaga sosial. Yang pertama, tujuan pendirian perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Tujuan ekonomis adalah mencari keuntungan. Jadi tujuan yang pertama ini yaitu mencari profit atau keuntungan dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya keuntungan, kemudian yang tujuan yang kedua yaitu sosial. Memerhatikan di mana keinginan investor, karyawan, penyedia faktor-faktor produksi, dan masyarakat luas. Maksudnya apa? Dengan adanya keuntungan ini, sehingga bisa dalam hasil keuntungan ini bisa dibagi dengan tujuan sosial ini. Bisa bagi hasil dengan antara tujuan ekonomis dengan tujuan sosial ini. Jadi saling terikat. Kemudian ada dua macam dalam lingkungan perusahaan, yaitu yang pertama lingkungan umum, yang kedua lingkungan khusus. Lingkungan umum terdiri dari politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, demografi. Sedangkan lingkungan khusus terdiri dari supplier, konsumen, dan pesaing, yaitu kompetitor dari perusahaan tersebut. Pengaruh lingkungan bagi perusahaan. Apa sih pengaruh-pengaruh yang terjadi pada lingkungan dengan adanya perusahaan? Jadi pengaruh itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pengaruh positif. Maksudnya pengaruh positif itu yaitu ketika negara aman, pasti perusahaan dapat menjalankan usaha dengan tenang, tanpa adanya gangguan dari lingkungan. Apabila terjadi yang namanya pengaruh yang kedua, yaitu pengaruh negatif, yang mana bila negara tidak aman, maka perusahaan akan merasa tidak tenang. Karena apabila negara tidak aman, ya banyak gangguan-gangguan ketika
perusahaan itu beroperasi. Jadi dengan negara tidak aman, maka perusahaan tidak akan efektif dalam beroperasi, dalam berproduksi, dalam menghasilkan sebuah output produksi tersebut. Makanya kalau di situ kita membangun perusahaan, kita harus membangun perusahaan di mana posisi perusahaan tersebut dalam negara yang baik-baik saja, istilahnya seperti itu. Kemudian pertanggungjawaban perusahaan kepada yang pertama, investor. Perusahaan kalau tidak ada investor, ya, dia tidak akan berjalan, tidak akan mendapat apa istilahnya, biaya ya, untuk produksi dalam perusahaan. Makanya setiap perusahaan mesti ada yang namanya investor, penanam saham, penanam modal. Kemudian tenaga kerja yang akan menjalankan sebuah produksi. Kemudian konsumen, yaitu customer. Perantara, pemerintah, penyedia. Nah, ini 7. Yang ketujuh ini pesaing, kompetitor. Pasti setiap perusahaan itu memiliki yang namanya kompetitor. Kemudian lembaga penelitian. Yang ke-9 yaitu yang terakhir lingkungan. Baik, terima kasih. Materi pertama sudah saya sampaikan. Kemudian lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua yaitu terkait kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Pasti setiap wirausaha itu memiliki moto. Apa moto itu? Apa moto itu? Moto yang harus kita miliki ketika kita membangun wirausaha itu, mindset yang pertama itu yang harus kita tumbuhkan itu modal itu bisa dicari. Kemudian keahlian itu bisa dibeli, dan yang terakhir cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli. Dalam artian apa? Cita-cita dan semangat harus dimiliki untuk memulai dalam mengembangkan usaha. Itu yang harus kita tanamkan dalam mindset kita ketika kita ingin membuka peluang usaha. Kemudian, apa ciri-ciri wirausaha? Yang pertama, keinginan untuk berprestasi, untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, berani menanggung risiko. Yang ketiga, optimis dan energik. Dan yang terakhir itu harus kreatif, inovatif, adaptif, dan komunikatif. Kemudian, yang terakhir, managerial skill. Apa itu kewirausahaan? Yaitu kemampuan untuk menciptakan nilai tumbuh dari keterbatasan yang dimiliki melalui peluang usaha yang kreatif, mengelola sumber daya, dan berani menanggung risiko. Jadi ketika kita ingin membuka peluang usaha, langkah yang harus kita miliki itu yang pertama ya kreatif. Kemudian kita harus ketika membuka peluang usaha kita harus berani mengambil risiko. Apa sumber kewirausahaan? Kewirausahaan dasarnya kreativitas yang pada dasarnya itu adalah sebuah mimpi, yang dimana tentang peluang usaha atau profit dan sebagainya. Maka banyak orang yang bermimpi tapi tidak menjadi wirausahaan. Alasannya itu yang pertama, tidak memulai usaha. Kalau kita ingin membuka usaha, jangan hanya di angan-angan saja, tapi harus kita jalankan. Kemudian, dua,
rata-rata umumnya itu orang ketika ingin melakukan atau membuat sebuah usaha, peluang usaha, umumnya itu orang-orang pada takut yang namanya gagal atau rugi. Yang mana itu mindset yang harus kita rubah. Kemudian yang ketiga, tidak punya modal. Yang keempat, umur sudah tua. Alasan yang kelima, tidak punya pengalaman. Yang keenam, persaingan ketat. Yang ketujuh, mitos etnis dan sebagainya. Bagaimana memanfaatkan peluang usaha? Yang pertama, pelajari kebutuhan pasar. Apa yang sedang trending dalam kebutuhan pasar. Nah, itu yang harus kita jadikan peluang usaha. Sedangkan peluang usaha itu bisa muncul dari hobi atau kesenangan pribadi. Sebenarnya peluang usaha itu dari kemampuan hobi kita, kesenangan pribadi kita itu bisa menjadikan sebuah peluang usaha. Bisa dijadikan kita untuk membuat sebuah usaha. Kemudian kegunaan lain dari suatu barang, pemanfaatan produk atau limbah dari produk lain, kebutuhan akan sesuatu atau produk atau jasa. Yang kedua, analisislah gagasan usaha Anda. Apa laku dijual, berapa biayanya, berapa keuntungannya. Jadi sebelum memulai itu cara yang kedua, beranalisis. Yang terakhir, itu mulailah usaha. Ada beroptimis. Dalam berusaha kita harus beroptimis. Mulailah usaha. Bagaimana mempertahankan kehidupan usaha? Yang pertama, kemampuannya memenuhi kebutuhan pasar sasaran. Kedua, kemampuannya mengelola usaha berbasis keunggulan biaya. Yang ketiga, kemampuannya tampil beda dalam hal kualitas, layanan, dan sebagainya. Kewirausahaan dibentuk atau diwarisi. Yang pertama, bagi mereka yang menyerah sebelum memulai, kewirausahaan adalah warisan. Itu hanya mereka-mereka yang menyerah sebelum memulai. Sudah menyerah belum memulai. Bahwasanya mereka cuma memikirkan bahwa kewirausahaan adalah sebuah warisan dari sebelumnya. Tetapi beda dengan statement yang bagi yang mencoba dan mencoba. Yang mana hasilnya mencoba kewirausahaan bisa dipelajari, dilatih, dan dibentuk. Usaha kecil. Apa itu usaha kecil? Contohnya dagang bakso, es buah, sembako, wartel, mie ayam. Bagaimana sih memilih usaha? Dalam lintas kecenderungan umum, yang pertama itu biasanya ikut-ikutan. Yang kedua itu sesuai keterampilannya. Yang ketiga dari hobi. Yang keempat usaha turunan. Petunjuk usahawan. Yang pertama, carilah jenis usaha yang menyenangkan diri Anda. Atau bisa hobi atau bukan. Jadi, kita mencari jenis sebuah usaha itu yang tergantung dari kesenangan diri. Apa yang kita sukai? Yang kedua, bagaimana pasarnya? Yang ketiga, penguasaan teknis pembuatannya, tenaga kerja, bahan baku. Ya kita kalau ketika ingin membuka sebuah usaha, ya kita harus bisa mengetahui teknis cara pembuatannya, dari produksi barang, terus apa sih bahan baku yang dibutuhkan, berapa banyak. Masa sih kita ingin membuka sebuah usaha tetapi kita tidak mengetahui teknis? Nah, maka yang terjadi apa? Usaha tersebut tidak akan bisa berjalan.
Kemudian bagaimana prospek keuntungannya? Kita dalam berpikir, dalam berusaha itu tidak di situ-situ saja, tidak stuck gitu loh. Tapi kita punya pemikiran untuk kedepannya, prospeknya. Keuntungannya nanti seperti apa? Gitu. Berapa banyak yang akan didapatkannya gitu. Jadi memiliki mindset untuk berpikir ke depan dalam berusaha. Terus bagaimana persaingannya? Bagaimana risiko usahanya? Dan yang terakhir, bagaimana mengelolanya atau memanajemennya, membagi-baginya. Jadi ketika kita membuka peluang usaha ya benar-benar harus matang. Apakah langkah tersebut menjamin keberhasilan? Dunia usaha penuh misteri. Bagaimana dengan punglinya? Pajak preman, retribusi pajak resmi. Bagaimana dengan perizinan? Apalagi cerita orang yang sudah menjalankan usaha sejenis katanya keuntungannya kecil, dagangannya kurang laku, banyak pencurian dan sebagainya. Apakah ketika kita menghadapi seperti itu, yang kita lakukan itu mundur? Apakah terus? Itu tergantung dari pribadi kita. Nasihat para usaha sukses. Yang pertama, memulai usaha memang berisiko, tetapi tidak memulai jauh lebih berisiko, karena tidak ada harapan perubahan atau kemajuan. Kalau kita ingin mempunyai kemajuan dalam diri kita, kalau kita ingin berkembang, ya kita harus memulai usaha, jangan diam-diam saja. Karena kalau ketika kita diam ya, itu akan bumerang untuk kita sendiri. Ketika kita malas ya, itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Kemudian yang kedua, pikirkan risiko usaha bukan hanya terjadi pada Anda, tapi hampir semua pengusaha sukses sudah pernah mengalami risiko usaha. Kalau ketika kita gagal, ya kita jangan merasa bahwa kita doang yang gagal, bahwa semua pengusaha pasti yang namanya mengalami sebuah kegagalan. Jangan sampai ketika kita gagal, kita ini udah ngedown gitu. Gak berani untuk melangkah ke depan. Jangan sampai seperti itu. Jadi terus semangat, terus berusaha dan jangan menyerah. Kemudian yang terakhir, kata Agi mengatakan bahwa tidak ada masalah yang bermasalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita yang salah dalam memecahkan masalah. Lalu apa yang kita lakukan yaitu bulatkan tekad Anda untuk memulai usaha, niscaya akan menemukan solusi yang terbaik. Tuhan memberi masalah sekaligus solusinya. Lantas usaha apa yang bisa kita coba? Nah, ini beberapa pilihan yang mana kita jika ingin memulai usaha. Bisa yang pertama ini kita jadikan yang pertama usaha dalam bidang makanan. Kebutuhan dasar, potensi pasar luas, ragamnya banyak, harga dari yang rendah sampai yang sangat tinggi. Yang kedua, usaha sandang. Apa sih usaha sandang? Yaitu pakaian, sepatu, dan sebagainya. Yang mana kebutuhannya dasar, potensi pasar luas, pangsa luas. Yang ketiga, usaha pendidikan. Apa sih usaha pendidikan itu? Contohnya kalau ketika kita ingin membuka usaha dalam hal pendidikan, contohnya seperti kita membuka bimbel, kursus-kursus, TK dan sebagainya. Karena apa? Kebutuhannya dasar dan potensinya juga besar. Usaha kecil yang kuat. Jadi, mulailah dengan mendirikan usaha, tumbuhkan, dan kembangkan. Kemudian pertumbuhan ditandai dengan ukuran yang lebih besar. Maksudnya produksi, omset, karyawan, dan modal. Selanjutnya, perkembangan ditandai dengan kemampuannya dalam respon kondisi lingkungan, yaitu persaingan, peraturan, tuntutan, karyawan, dan sebagainya. Perkembangan usaha waralaba. Franchising atau waralaba merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki
pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau jasa dan atau penjualan barang dan atau jasa. Jadi kita bisa artikan bahwa franchising ini adalah sebuah metode membuka bisnis dengan nama, merek dengan merek dagang, hingga produk dan bahan dari bisnis yang sudah ada. Contohnya seperti McDonald's, Pizza Hut, dan sebagainya. Itulah franchising. Franchising ini dibagi menjadi dua, yaitu franchisor dan franchise. Franchisor yaitu pihak yang menjual hak jual franchise dan sekaligus atau bisa biasa bersama lisensi hak pengguna merek. Dan yang kedua itu franchise, yaitu pihak yang membeli hak waralaba beserta lisensinya. Contoh-contoh franchise nih, contohnya toko swalayan Indomaret, toko swalayan Alfamart, dan sebagainya. Apa sih keuntungan franchising? Yang pertama, pengalaman dan faktor sukses yang kita dapatkan ya dari franchising ini. Yang kedua, brand dan reputasi. Yang ketiga, standarisasi mutu. Yang keempat, bantuan manajemen dan teknik. Yang kelima, perlindungan wilayah. Yang keenam, memperoleh manfaat market research dan product development. Yang ketujuh, sistem operasional terstandar. Yang terakhir yaitu risiko gagal lebih kecil. Bantuan apa saja yang diberikan franchisor, yaitu pelatihan manajemen dan rekrutmen karyawan, kemudian pemilihan dan pengkajian lokasi, rancangan fasilitas dan rencana bangunan, dukungan promosi, spesifikasi peralatan produk, bantuan pada pembukaan franchise, yang terakhir yaitu monitoring. Baik, terima kasih untuk materi yang kedua sudah saya sampaikan. Kemudian materi yang terakhir yaitu terkait pemasaran. Materi terkait pemasaran yaitu apa sih pengertian pasar dan pemasaran, jenis-jenis pasar, konsep inti pemasaran dan falsafah pemasaran, dan yang terakhir sistem pemasaran. Yang pertama ini, apa sih itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial, memanage, dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Jadi intinya pemasaran itu memperkenalkan produk kepada customer, yang pada akhirnya sehingga customer itu apabila tertarik dengan produk tersebut, yang terjadi maka customer itu akan membeli sebuah produk tersebut, dan yang mana bisa saling menguntungkan. Keyword definisi pemasaran tersebut di atas. Yang pertama kebutuhan, yang kedua keinginan, yang ketiga permintaan, keempat produk, yang kelima nilai, dan yang keenam hubungan. Jadi 6 aspek ini yang saling terhubung, ketika yang kita melakukan pemasaran atau memasarkan sebuah produk. Jenis-jenis pasar yaitu pasar persaingan sempurna, perfect competition market. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu imperfect competition market. Yang itu monopoli, oligopoli, dan monosoni. Konsep inti pemasaran.
Ini konsep dalam sebuah pemasaran, yaitu yang pertama yang kita lakukan itu analisis, menganalisa, membaca pemasaran yang sedang dihebohkan seperti apa. Terus kemudian perencanaan, planning, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Falsafah manajemen pemasaran, yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep produk, ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran. Proses dalam pemasaran, yang satu pengukuran dan peramalan permintaan, yang kedua segmentasi pasar, yang ketiga penetapan pasar sasaran, yang keempat penentuan posisi pasar. Pengukuran dan peramalan permintaan, maksudnya mengestimasi besarnya pasar sekarang dan waktu yang akan datang. Meliputi identifikasi produk pesaing, identifikasi volume penjual sekarang, menentukan apakah pasar sudah cukup besar, dan terakhir potensi pertumbuhan pasar. Segmentasi pasar, pemasar harus menentukan segmen mana yang menawarkan kesempatan terbaik untuk perusahaan mencapai sasarannya. Segmentasi pasar yaitu faktor geografik, kemudian faktor demografik, faktor psikografik, dan yang terakhir faktor perilaku. Segmen pasar yaitu adalah kelompok konsumen yang memberikan tanggapan dengan cara yang sama terhadap seperangkat rangsangan pemasaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu targeting. Jadi dalam sebuah pemasaran itu ada yang namanya target, penetapan pasar sasaran. Ya. Ada dua langkah, yaitu mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih segmen untuk dilayani. Kemudian perusahaan harus menetapkan segmen sasaran yang dapat menghasilkan nilai pelanggan terbesar dan dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Kemudian positioning, yaitu penentuan posisi pasar. Di manakah posisi pasar yang terbaik? Posisi suatu produk adalah tempat produk dalam pikiran konsumen relatif terhadap pesaing. Dalam menentukan posisi produk, mula-mula perusahaan harus mengidentifikasi keunggulan-keunggulan kompetitif yang mungkin akan digunakan untuk membangun posisi tersebut. Jadi, penentuan posisi pasar yang efektif, yang baik, dan yang tepat yaitu berawal dengan pembedaan atau pendiferensiasian atas tawaran pemasaran perusahaan sehingga memberikan kepada konsumen nilai lebih besar daripada tawaran pesaing kepada mereka. Marketing mix, HP, yaitu product, price, place, promotion, process, people, physical evidence, purple cow. Kemudian perusahaan manufaktur, product, price, place, promotion. Sedangkan perusahaan jasa, process, people, physical evidence. Era digital menggunakan purple cow. Apa purple cow itu? Marketing mix, produk, yaitu keputusan mengenai produk, yaitu menyangkut merek, tanda merek, merek dagang, hak cipta. Kemudian keputusan mengenai kemasan, terdiri dari kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan pengiriman. Harga, beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Yang pertama perekonomian, yang kedua penawaran dan permintaan, yang ketiga persaingan, kemudian daya beli masyarakat, dan yang terakhir pengawasan pemerintah. Kemudian beberapa metode penetapan harga, cost plus pricing, markup pricing, penetapan harga break even, penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar. Beberapa strategi penetapan harga, yaitu penetapan harga psikologis, potongan pembelian, penetapan harga geografis, skimming price. Saluran distribusi, yaitu adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen. Apa sih manfaatnya? Manfaat dari perantara apa?
yaitu penghubung antara produsen dan konsumen, penyediaan alat jasa reparasi, penyimpanan produk dalam gudang, kegiatan promosi dan penyediaan informasi, penyortiran, pembungkusan, dan pengepakan produk. Tingkat saluran, produsen konsumen, produsen pengecer konsumen, produsen pedagang besar pengecer konsumen, produsen, agen, pedagang besar, pengecer konsumen, promosi, periklanan, personal selling, promosi penjualan, yang terakhir itu publisitas. Apa sih promosi? Peran promosi yaitu memberikan informasi terstruktur yang mana menyampaikan informasi terkait produk yang dijualkan. Kemudian membujuk customer, lalu mengingatkan masyarakat akan produk, jasa, atau image perusahaan. Sedangkan periklanan itu komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga, atau individu. Jadi perbedaan antara promosi dan periklanan itu yang membedakan antara, sedangkan promosi itu langsung dengan memberikan informasi kepada customer, sedangkan periklanan itu tidak dengan customer, tapi menyewa sebuah media dalam berbentuk sebuah tampilan produk. Nah, contohnya media periklanan, surat kabar, majalah, radio, televisi, pos, internet, media sosial. Keputusan tentang media itu jangkauan, frekuensi, pengaruh, jangkauan, berapa jauh dalam mengiklankan sebuah produk. Frekuensinya berapa banyak, apa sih pengaruh yang terjadi ketika mengiklankan sebuah produk di dalam media periklanan, seperti itu. Personal selling yaitu persiapan sebelum penjualan atau prospecting, kemudian penentuan lokasi pembeli potensial, kemudian pendekatan pendahuluan, melakukan penjualan, yaitu melakukan sebuah presentasi, handling objection, dan yang terakhir closing, yaitu kemudian pelayanan sesudah penjualan. Sedangkan promosi penjualan itu peragaan, pameran, hadiah, contoh barang, dan sebagainya. Publisitas merupakan sarana promosi melalui media, yaitu bersifat berita. Yang terjadi dalam sifat publisitas yaitu antara positif dan juga negatif. Terima kasih. Jadi sekian dari saya atas presentasinya yang sudah saya sampaikan. Apabila dalam saya menyampaikan sebuah materi-materi tersebut, dalam menjelaskannya saya banyak kurang dalam penyampaiannya, dalam mengolah katanya saya mohon maaf, karena di sini saya adalah manusia biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.